Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Imamat, salah satu kitab yang ada dalam kitab Pentateuch dan salah satu kitab Perjanjian Lama. Kita telah mencapai bagian terakhir pasal yang ke-13 dan juga pasal yang ke-14. Dalam episode hari ini kita akan berbicara tentang pakaian kusta, kemudian pembersihan kusta atau pembersihan penderita kusta. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita telah berbicara di episode sebelumnya tentang wabah kusta, seperti yang ditunjukkan pada kulit manusia. Hari ini izinkan saya membaca beberapa ayat dari pasal 13, kemudian akan kembali untuk bertanya. Kita mulai dari ayat 47, Imamat pasal 13 ayat 47. Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan, entah pada benang lungsin atau benang pakainya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit, dan jika wabah itu berwarna kehijauan atau kemerahan pada pakaian atau kulitnya, baik dalam lusi atau dalam pakan, atau dalam segala sesuatu yang terbuat dari kulit, maka itu adalah kusta dan harus diperiksa oleh imam. Kalau telah diperiksa imam, ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian, entah benang lungsin atau pakan pada kulit, entah untuk barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali, dan barang itu najis. Ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu karena itu kusta, barang-barang itu harus dibakar habis. Atau apapun dari kulit karena itu adalah penyakit kusta aktif, pakaian itu akan dibakar di dalam api. Tapi jika menurut pemeriksaan imam tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu, baik dalam lusi, pakan, atau segala sesuatu yang terbuat dari kulit, maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu, lalu ia harus mengasingkan 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian sesudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi. Bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis dan engkau harus membakarnya habis. Karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka. Dan jikalau menurut pemeriksaan imam, tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengoyakkannya dari barang-barang itu. Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis. Tetapi barang-barang yang telah kau cuci sehingga tanda itu lenyap daripadanya, haruslah dicuci, untuk kedua kalinya barulah menjadi tahir. Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba atau lenan, atau pada benang lungsin atau pada benang pakan, atau pada setiap barang kulit untuk menyatakan tahir atau najisnya. Beberapa orang yang membaca ayat-ayat ini mungkin berkata, mengapa kita membutuhkan semua detail ini hanya untuk mengatakan bahwa ada penyakit kusta di pakaian? Apa sebenarnya makna spiritual dari ayat-ayat ini? Pakaian memberitahu kita tentang sifat atau kebiasaan yang tampak. Dan seringkali apa yang diperlihatkan umat Tuhan adalah hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Apakah ini mungkin? Sayangnya ini mungkin terjadi. Kita baca dalam 1 Korintus 5 yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dan perhatikan bahwa dia tidak mengatakan bahwa dia menipu, tetapi dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pencemooh yang menunjukkan bahwa itu adalah tindakan konstan. Sifat inilah yang membedakan orang tersebut. Maka, pakaian dari luar itulah yang dilihat orang di dalam diri saya. Orang-orang melihat pakaian yang saya kenakan.
Ini menggambarkan bagi kita natur dan sifat yang harus sesuai dengan Allah yang suci. Atau alternatifnya adalah pembakaran, ungkapan yang sangat kuat yang telah kita baca lebih dari sekali. Misalnya pada ayat 52 akan dibakar dalam api dan lain kali dalam ayat 57, kamu akan terbakar dengan api. Oleh karena itu tidak ada keringanan hukuman dengan hal yang tidak memuliakan Tuhan dan orang yang memiliki sifat yang tidak memuliakan Tuhan menurut 1 Korintus pasal 5. Kita baca, jauhkan dari dirimu orang jahat. Saudara Yosef, mari kita ke pasal 14 yang berbicara tentang pembersihan dari kusta. Kapan penderita kusta itu dibersihkan dan bagaimana dia dibersihkan? Ya, Saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. silakan. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa pada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup, dan yang tidak haram juga kayu aras dan kain kermisi dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Burung yang hidup harus diambilnya kayu aras, kermizi, dan hisop. Dan celupkan mereka dan burung yang hidup ke dalam darah burung yang dibunuh di atas air yang mengalir. Kemudian ia harus memercik 7 kali pada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu. Untuk mentahirkan dia, lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia tahir, lalu boleh masuk ke perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Saudara Yosef, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin tentang hal ini. Dalam ayat 3 pasal 14, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu sembuh, maka orang yang akan ditahirkan mempersembahkan 2 burung yang tidak haram. Mengapa imam yang harus pergi keluar dari perkemahan itu, bukan penderita kusta yang masuk ke dalam perkemahan? Silahkan Saudara Yosef. Orang kusta tidak diizinkan masuk, dia tidak diizinkan masuk. Sampai dia mendapat pernyataan dari imam bahwa dia telah disembuhkan dan ditahirkan dari penyakit kustanya. Sampai saat itu dia biasa tinggal sendirian di luar perkemahan. Dan kepada semua orang yang mendekat kepadanya, dia harus berteriak, najis, najis. Keluarnya imam dari perkemahan. Ya. Mengingatkan pada hal lain, siapa yang pergi keluar perkemahan? Dan mengapa dia keluar dari perkemahan? Silakan. Saya melihat dalam ayat 1-9 3 pribadi dari Trinitas. Ketiganya memiliki peran dalam pentahiran. Sebagai contoh, kita melihat kasih karunia Allah dalam ayat 1 dan 2. Ya. Dia tidak menyebutkan apa yang menyebabkan kusta. Ya. Dan sebenarnya tidak ada yang bisa membersihkan penderita kusta tetapi satu, yaitu Allah. Benar. Jadi di sini rahmat Tuhan mencapai seorang penderita kusta malang yang tinggal sendirian. Pakaiannya robek, wajahnya tertutup, dan rambutnya terurai. Dan dia berteriak najis-najis kepada semua orang yang mendekatinya. Ini adalah pekerjaan Tuhan dalam kasih karunia-Nya yang berdaulat. Dari ayat 3-7 kita melihat karya Kristus segala kemuliaan bagi dia. Imam yang pergi keluar, seperti yang Anda katakan, pasti mengingatkan kita akan imam besar yang pergi keluar perkemahan. Sulit bagi kami untuk menjangkaunya di surganya. Tapi tidak sulit baginya semua kemuliaan baginya. Untuk merendahkan dan menjangkau kita dalam keadaan kita yang sengsara dan sedih. Dan semua ayat ini tidak hanya memberitahu kita bahwa dia keluar, tetapi juga bahwa nilainya menjadi kurang dari seekor burung. Dia dikorbankan untuk kita dan telah bangkit dari kematian, pekerjaan Kristus. Dan ketika kita mencapai ayat 8 dan 9, kita melihat pekerjaan Roh Kudus dalam kita. Apa yang Alkitab sebut pembaruan oleh Roh Kudus dalam Titus pasal 3. Maka rahmat Allah sampai kepada orang yang sengsara. Inilah pekerjaan Kristus sang imam. Burung yang telah dikorbankan dan telah bangkit, dan pekerjaan Roh Kudus.
yang memperbaharui orang yang menyedihkan itu. Benar, jadi kehadiran penderita kusta di luar perkemahan berbicara tentang manusia yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan atau manusia dalam Ya. dosa-dosanya yang jauh dari hubungan dengan Tuhan. Benar. Dan obatnya adalah keluarnya imam. Ya. Ketika Kristus membawa salibnya, dia pergi keluar tembok, dia pergi keluar perkemahan. Kemudian, di sini ada 2 ekor burung. Yang Ya. satu harus dibunuh dan yang lain tetap hidup. Mohon jelaskan apa yang dinyatakan kedua burung itu pada kita. Izinkan saya sebelum membahas burung untuk mengatakan sesuatu Silakan. lebih dulu tentang imam yang pergi keluar. Benar. Mujizat pertama yang kita baca dalam keempat Injil adalah penyucian orang kusta, bukan? Benar. Dalam Matius pasal 8. Ketika kita baca Markus 1 tentang pembersihan penderita kusta, ada sesuatu. Itu hanya disebutkan dalam Injil Markus. Apa yang dia katakan? Kita membaca dalam Markus 1 ayat 45, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Mengapa Kristus ada di luar? Untuk semua orang yang seperti penderita kusta malang yang disembuhkan itu. Untuk memudahkan mereka mencapainya. Ia tidak masuk ke kota karena orang kusta sulit untuk masuk ke kota. Jadi dia mengambil jalan yang ada di luar sehingga setiap orang miskin dan sengsara dapat mencapainya dan ditahirkan. Anda bertanya tentang kedua burung. Keduanya melambangkan Kristus. Dan ini adalah salah satu simbol biner. Apa yang dimaksud dengan simbol biner? Dalam beberapa kasus, satu simbol saja tidak cukup. Misalnya, dalam Imamat 16 ada 2 ekor kambing. Banyak kambing untuk Tuhan dan banyak kambing untuk kambing hitam. Kami akan pelajari 2 kambing ini yang merupakan lambang Kristus. Misalnya, Ishak dan domba jantan itu. Yang mana di antara mereka yang melambangkan Kristus? Ishak yang terikat. Atau domba jantan dikorbankan. Keduanya bersama-sama melambangkan Kristus. Di sini ada 2 burung. Mengapa 2? Karena satu menunjuk pada kematian Kristus. Dan yang lainnya menunjuk pada kebangkitan Kristus. Tetapi kematian dan kebangkitannya, itu sebabnya satu burung terbunuh. Dan darahnya ditaburkan di atas air yang mengalir. Dan burung yang hidup itu dicelupkan ke dalam air dan darah dan dilepaskan. Di lapangan terbuka, gambar Kristus yang kembali ke surga. Membawa serta tanda darah dan air yang keluar dari lambungnya. Kayu, sedar, kermizi, dan hisop juga dimasukkan ke dalam darah burung yang hidup. Apa yang dikatakan oleh hal-hal ini kepada kita? Kayu cedar dan hisop berada di sisi yang berlawanan seperti yang kita pahami dari 1 Raja-Raja 4. 1 Raja-Raja 4 mengatakan bahwa Salomo berbicara tentang pohon dari aras Libanon hingga hisop Dari yang hal tumbuh. terbesar hingga terkecil. Tepat, dia berbicara tentang semua hal. Hal terbesar seperti pohon cedar. Dan hal terkecil seperti hisop. Adapun kirmizi adalah kebanggaan. Ketika Daud sedang berduka, Saul berkata, "Hai putri-putri Israel, tangisilah Saul yang memberimu pakaian kirmizi dengan kemewahan." Jadi, kirmizi pakaian orang kaya. Seolah-olah kejayaan, kebesaran, dan hal-hal sepele di dunia berakhir di salib Kristus seperti nyanyian pujian ketika saya melihat salib. Dari dia yang mati dan menang, saya melihat keuntungan saya sebagai kerugian dan semua kemuliaan alam semesta sebagai rasa malu. Baik. Saudara Yosef sebagai kelanjutan dari ide-ide ini, dia berkata dalam ayat 7, kemudian ia harus memercikan 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Benar. Anda katakan burung itu merujuk pada Kristus yang dikorbankan, mati dan dibangkitkan. Tepat. Dan dikatakan dia yang akan ditahirkan harus mencuci pakaiannya, mencukur semua rambutnya dan membasuh dirinya dengan air. Setelah itu dia akan masuk ke perkemahan dan akan tinggal di luar kemahnya selama 7 hari. Ada beberapa prosedur eksternal. Selanjutnya dia akan datang ke perkemahan, tetapi tidak tinggal di tendanya. Tentu memiliki makna spiritual. Tentu saja. Apa itu? Pertama, barang siapa yang akan ditahirkan, ia harus mencuci pakaiannya, mencukur semua rambutnya. Ini berarti awal yang baru. Masa lalu telah berlalu. Seperti yang saya katakan di awal, ini adalah pekerjaan Tuhan dalam ayat 1-3, ayat 4-8 berbicara tentang pekerjaan Kristus. Di sini, dia berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Lihatlah segala sesuatu telah menjadi baru, jadi bajunya dicuci. Dan rambut yang ada pada saat kusta dicabut.
Sehingga rambut baru akan tumbuh benar-benar bebas dari kusta. Dan kemudian ia berkata bahwa dia akan masuk ke dalam perkemahan. Oh, pada akhirnya tentu kita tidak bisa membayangkan kebahagiaan seseorang yang telah kehilangan rumahnya dan akhirnya dia akan memasuki perkemahan. Tapi sayangnya kebahagiaan itu tidak lengkap. Karena dia tidak akan masuk ke tendanya, seolah-olah Tuhan bermaksud membuatnya tinggal selama 7 hari sebagai kesaksian untuk pekerjaan besar Tuhan dan kasih karunia mutlaknya yang cuma-cuma terhadapnya. Benar. Dan saya pikir ada tanggung jawab kita semua yang telah diselamatkan. Bersaksi saudara, ketika orang yang kerasukan setan itu disembuhkan oleh Tuhan dari penderitaannya, Tuhan berkata padanya, beritahu mereka berapa banyak yang Tuhan telah lakukan untukmu. Dan bagaimana dia telah mengasihimu, dan dia di sini akan tinggal 7 hari. Di luar tendanya, kemana dia akan pergi? Dia akan mengunjungi yang ini Dia akan atau menjadi yang itu? kesaksian. Depan Tepatnya banyak sambil orang. minum teh, dia akan memberitahu mereka tentang anugerah Tuhan untuknya dan bagaimana dia tinggal di luar perkemahan dengan pakaian robek dan kepala telanjang dan kumis tertutup. Dan Tuhan untungnya menyelamatkannya. Sebuah kesempatan, kesaksian saya yang saya umumkan kepada orang banyak agar setiap orang mengetahui penebusan Yesus. Benar, pada hari ke-8 dia akan dibawa ke pintu kemah pertemuan. Ya. Tetapi korban tebusan dosa akan dipersembahkan. Benar. Kehadirannya ke pintu kemah pertemuan. Apa arti jarak dekat hal ini? Sebuah kehormatan, kita tidak bisa merasakan kebahagiaannya karena kita jauh dari suasana itu. Tetapi dia pasti sangat bahagia ketika pergi kepada Tuhan dan berurusan dengan Tuhan dan mempersembahkan korban. Dan hari ke-8 memberitahu kita tentang keadaan baru. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru yang lama telah berlalu. Ini sangat mirip dengan kebahagiaan orang berdosa ketika dia mengenal Kristus. Seorang penyanyi mengubah lagu, hari itu aku bertemu denganmu adalah sebuah pesta, aku memperoleh kehormatan dan keberuntungan. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 12 kita melihat korban salah yang dipersembahkan untuk penderita kusta. Bisa tolong jelaskan dan bagaimana prosedur melakukannya? Silakan. Korban penebus dosa seperti semua korban itu menunjuk kepada Kristus. Karena sifat Allah yang benar, korban penebus dosa harus dipersembahkan. Dan dia memberitahu kita dalam ayat yang ke-14 tentang darah korban penebus dosa. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan. Dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Kami masih ingat Dari kata-kata konsekrasi ini. para imam. Konsekrasi para imam seolah-olah orang kusta hari ini menjadi salah seorang imam. Ini hanyalah sebuah analogi. Dan ini mengingatkan kita pada apa yang dikatakan dalam Wahyu 1. Bagi dia yang mengasihi kita. Dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya Dan dan yang membuat telah membuat kami kita menjadi satu kerajaan dan imam. Ketiga bintik itu sama, ujung telinga kanan. Ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanan. Setelah mengeluarkan darah, ia biasa meletakkan sesuatu yang lain di atas darah yaitu minyak. Dan ini memberitahu kita bahwa kita tidak hanya dibeli dengan harga, tetapi juga tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Minyak adalah tanda Roh Kudus. Tepatnya minyak adalah tanda Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus diberikan kepada manusia Setelah darah. tepat. Di mana kita menemukan urutan ini dalam Alkitab? Mengapa bukannya Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang percaya perjanjian lama untuk tinggal dalam mereka? Karena korban penebusan dan penebusan yang mampu mengampuni dosa-dosa kita tidak terpenuhi. Dalam Kisah Para Rasul 2, setelah Rasul Petrus berbicara tentang penumpahan darah Kristus dan menerima pengampunan dosa, dia berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Beberapa orang mengandalkan dua adegan dalam Alkitab. Adegan pertama, baptisan Kristus oleh Yohanes. Ketika dia dibaptis dan Roh Kudus turun ke atasnya dan mereka menghubungkannya. Ya. Dengan Yohanes 3 juga kelahiran air dan roh. Mereka katakan dalam baptisan Kristen ketika anak dibaptis,
dia menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus berdiam dalam air baptisan. Jadi, menurut Alkitab, kapan Roh Kudus berdiam dalam diri seseorang? Sebenarnya kita menemukan kebaikan dari ide ini dalam firman Tuhan. Pertama, baptisan tidak memberitahu kita tentang kelahiran, Benar. di mana kita menemukan hubungan antara kelahiran dan baptisan di mana? Sebenarnya, baptisannya adalah gambaran penguburan, bukan kelahiran. Benar. Kita dikuburkan bersama dia melalui baptisan menuju kematian. Dan Alkitab tidak mengatakan kecuali seseorang dibaptis, tetapi dikatakan kecuali jika seseorang dilahirkan dari air, dan yang ia maksud dengan air adalah firman Tuhan. Dengan kehendaknya sendiri, dia membawa kita keluar dengan firman kebenaran. Jadi dalam Yohanes 3, ini bukan tentang baptisan. Ini tak ada hubungannya dengan baptisan, dia bicara tentang firman Tuhan. Dan jika itu tentang baptisan, mengapa Tuhan menegur Nikodemus dan mengatakan padanya, apakah engkau guru Israel dan tidak mengetahui hal-hal ini? Bagaimana guru Israel tahu Benar. tentang baptisan? Ya, Hal kedua, bahwa karunia Roh Kudus tidak ada hubungannya dengan baptisan. Karena ada beberapa orang yang menerima karunia Roh Kudus tanpa dibaptis. Di mana kita membaca ini? Dalam Kisah Para Ya. Rasul 10, ketika Cornelius mendengarkan pesan Petrus, Roh Kudus turun ke atas semua orang yang mendengar firman itu. Lalu Petrus berkata kepada orang-orang yang bersamanya, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima karunia Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka Benar. dibaptis. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. baptisan Kristus oleh Yohanes bukanlah baptisan Kristen. Tepat. Itu sesuatu yang khusus untuk Kristus. Dan Yahudi. Roh Kudus turun ke atas Kristus saja, bukan orang-orang yang dibaptis pada waktu yang sama. Yohanes Pembaptis tidak ada hubungannya dengan baptisan Kristen. Apakah dia berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus? Jadi urutannya adalah bahwa orang tersebut disucikan oleh darah Kristus terlebih dahulu. Pertama darah, kemudian dia menerima Roh Kudus atau Roh Kudus berdiam di dalam Tepat. dirinya. Yang Benar. juga setelah percaya kamu dimateraikan dengan Roh Anda Kudus yang dimateraikan. dijanjikan, dan itulah yang kita Ya. lihat di sini. Pada orang yang ditahirkan dari kusta. Pertama Ya. darah, kemudian Roh Kudus. Di atasnya. Tepat. Apa yang kita lihat di tempat tinggal atau pada tanda Roh Kudus di telinga, kemudian di ibu jari tangan kanan, dan di ibu jari kaki kanan. Kita telah mengetahui bahwa darah mengatakan bahwa saya telah dibeli dengan harga. Dan Roh Kudus membimbing saya dengan benar. Apa yang harus dilakukan dengan telingaku? Tidak ada suara yang menarik saya kecuali suara gembala dan domba-domba mendengar suaranya. Saya tidak ingin melakukan apapun kecuali untuk kemuliaan Kristus. Saya tidak ingin pergi kemanapun kecuali untuk kemuliaan Kristus. Siapa yang mengendalikan saya? Roh Kudus yang dalam hal ini serupa dengan minyak. Benar. Ayat 17, dari minyak selebihnya imam harus membubuhkan sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya, yaitu di tempat mana darah tebusan itu salah dibubuhkan. Benar. Sisa minyak yang ada di tangan imam, dia harus mengenakan kepala orang yang akan ditahirkannya. Maka imam harus mengadakan pendamaian baginya di hadapan Tuhan. Minyaknya tidak hanya di ujung telinga, di ibu jari kaki, tetapi juga di kepala. Apa maksudnya? Dia memberitahu kita tentang urapan. Dan sebenarnya orang yang diurapi dalam perjanjian lama adalah raja dan imam. Kita telah membaca dalam Wahyu 1 ayat 5 dan ayat 6, Yesus Kristus yang mengasihi kita, Yang telah membasuh kita. yang telah membasuh kita tidak murni dan kita perlu dimandikan. Membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya sendiri dan menjadikan Raja. kita raja dan imam. Imam diurapi dan inilah orang kusta yang diurapi dan raja yang diurapi. Dan inilah penderita kusta yang diurapi. Dan kita pada dasarnya adalah penderita kusta dan najis. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, Dia telah menghapus dosa kita dengan sendirinya. Sehingga memungkinkan Roh Kudus untuk tinggal dalam kita dan kita diurapi. Dan kita disebut orang Kristen dan kita memiliki urapan dari Yang Kudus. Benar. Jika kusta hanya penyakit, maka diperlukan dokter. Ya, Tapi yang ini butuh imam. ya, Imam menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan. ya. Banyak orang mengatakan tentang beberapa dosa saat ini yang dinyatakan penyakit. Seperti homoseksualitas dan penyimpangan seksual. Dan mereka memberikan pembelaan bagi orang-orang ini mengingat mereka pasien yang membutuhkan dokter. Dan mereka mungkin pergi ke beberapa dokter dan mengatur beberapa perilaku. Tapi sungguh apa yang Alkitab katakan tentang dosa-dosa ini? Bagaimana mengklasifikasikan mereka? Dan apakah mereka membutuhkan tabib atau juru selamat seperti Yesus? Dosa homoseksualitas khususnya yang telah Anda sebutkan akan kita lihat ketika kita mencapai pasal 18 dan kita akan menemukan bahwa dia membicarakannya dengan dosa yang mengerikan dan orang yang melakukannya akan diadili dengan mengerikan. Tuhan tidak mentolerir itu sampai-sampai karena dosa Sodom dan Gomora,
Tuhan tidak menunggu sampai kedurhakaan orang Amori selesai, tetapi Dia menghakimi mereka dengan sangat cepat. Dia mengubah Benar. kota Sodom dan Gomora menjadi abu dan kota-kota sekitarnya dengan cara sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Biarlah orang-orang yang tidak menghormati Alkitab juga tidak menghormati Tuhan menyesal karena mengucapkan perkataan yang bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Mereka akan berdiri sebagaimana orang-orang yang berdiri menghadap hakim, dan Dia akan menghakimi mereka dalam kebenaran dan tanpa alasan apapun. Alkitab mengklasifikasikan perilaku memalukan ini, khususnya dalam Roma 1 sebagai kefasikan, kemunafikan manusia. Ya, kedurhakaan. Jadi ini adalah dosa yang tidak membutuhkan tabib tetapi penyelamat dan keselamatan. Dengan darah Benar. Kristus, Saudara Yosef. Tepat. Kita ingat bahwa dalam perjanjian baru, Kristus bertemu dengan penderita kusta. Dan Anda mengatakan dia berada di luar perkemahan, di mana orang-orang miskin itu berada. Benar. Dan dia mentahirkan seorang penderita kusta, dan Tuhan menyuruhnya untuk mempersembahkan hadiah yang diperlukan untuk pembersihan sebagai kesaksian kepada mereka. Dalam situasi ini, Kristus hadir di tempat kejadian dan menjadi alasan untuk penyucian. Apa perlunya mempersembahkan hadiah sebagai kesaksian bagi mereka? Memang terlihat bahwa hukum tidak memberikan pentahiran, bukan? Hukum tidak memiliki kuasa untuk mentahirkan, tetapi Kristus memilikinya. Kristus menjamah orang kusta dan Kristus tidak najis. Tetapi penderita itu menjadi tahir. Benar. Jadi ada perbedaan antara Kristus dan hukum. Perbedaan lainnya adalah bahwa hukum menuntut pengorbanan. Tetapi Kristus menawarkannya. Benar. Dia tidak hanya memberi kita pentahiran, tetapi Dia bahkan menyelamatkan kita dengan pengorbanan yang sederhana. 2 burung dan setelah itu seekor domba. Ketika Dia merendahkan dan nilainya menjadi kurang dari burung, serigala punya lubang dan burung di udara punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia mati dan bangkit. Sungguh anugerah yang luar biasa di mana kita berdiri, anugerah yang mentahirkan penderita kusta dan tidak mewajibkannya untuk mempersembahkan apapun. Karena semuanya dipersembahkan di salib Kristus sejak 2000 tahun lalu. Bukankah kasih karunia ini mengutuk kita semua? Dan pastinya ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi kepada imam, bukan karena imam memiliki kemampuan apapun. Dia Tidak. memiliki peran dalam pentahiran. Dia ditahirkan sebelum pergi kepada imam. Kristuslah yang menyucikannya. Sebuah kesaksian Sebuah kepada kesaksian. mereka untuk mengetahui bahwa penyembuh mereka telah tiba. Immanuel telah tiba. Menurut saya bahwa para imam sepanjang sejarah panjang mereka belum pernah melihat kasus pembersihan Tentu saja. dari penyakit kusta. Tentu saja. Ini adalah pertama 100%. kalinya terjadi seperti ini Tepat. ketika Kristus memerintahkan orang yang ditahirkan untuk pergi kepada imam. Tepat. Seolah saja. memberitahu mereka bahwa dia yang memiliki otoritas untuk mentahirkan telah tiba di dunia ini. Ketika orang bijak datang untuk menyembah raja, para imam kepala menyuruh mereka pergi ke Bethlehem. Tetapi mereka sendiri tidak pergi dan mereka tidak bertanya kepada pendeta kusta yang menyembuhkan ini. Itu tidak terjadi. Mereka seharusnya bertanya dan ingin Mereka tahu seharusnya itu bertanya adalah dan pertama pergi padanya kalinya. dan menyembah dia seperti yang dilakukan oleh penderita kusta. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah ada di akhir episode. Masih ada bagian penting lainnya, tapi kita akan bahas pada episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, saya mendorong Anda untuk menerima Kristus dan mengalami pentahiran rohani dan mengalami kemurnian dalam hidup. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.